adalah kesempatan yang luar biasa, karena kalau memang meng-hire Pak Sunarmin itu mahal biasanya. Jadi institusi kami langsung memberikan pelatihan dan sekaligus pendampingan, karena pelatihan tanpa pendampingan itu akan menjadi tidak bermakna. Ya ini Bapak dan Ibu mungkin harus berterima kasih nih kepada Ibu Resista. Baik Bapak dan Ibu, perkenalan tadi sudah disampaikan oleh Pak Munir. Saya Ade Suryana. Dari nama mungkin udah kelihatan saya orang mana itu ya. Insya Allah saya Sunda. Nah ini kalau untuk nama mungkin di belakangnya agak panjang karena ini sertifikasi saya yang sudah saya peroleh alhamdulillah. Berikutnya adalah Pak Sunarmin, sudah tadi disampaikan. Pak Sunarmin ini expert di bidang akuntansi. Nah, ini beliau sudah buka kantor jasa akuntan. Kalau ingin berkonsultasi, silakan. Untuk kami berdua juga dipersilakan. Baik Bapak Ibu semua, seperti disampaikan tadi bahwa ini adalah materinya materi yang sederhana dalam artian basic, dan insya Allah mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengikuti ya Bapak dan Ibu. Untuk yang sudah mengetahui tentang laporan keuangan, ini sebagai refreshment saja. Baik. Ini yang terjadi biasanya di dalam suatu bisnis adalah bagaimana pengusaha itu menjalankan bisnisnya. Itu tidak terlepas dari bagaimana mereka mengelola keuangan, mengelola dana ya Pak dan Bapak dan Ibu ya. Biasanya itu ya, pengelolaan dana yang kurang baik itu bisa menyebabkan kerugian karena biasanya mereka tidak bisa mencegah, mendeteksi atau mengoreksi tindakan-tindakan kesalahan yang terjadi. Bahkan tidak jarang dengan tidak mampunya mengelola dana itu bisa jadi kolaps ya, atau tidak bisa jalan lagi, tiba-tiba saja uangnya habis gitu ya, tidak tahu kemana itu. Kalau dana sendiri mungkin itu tidak menjadi masalah ya, paling kita cuman aduh kok bisa begini. Tapi apabila ternyata Bapak dan Ibu mengemana-mana mengoperasikan dana orang lain, ini akan menjadi masalah. Biasanya ini akan menjadi salah satu pintu masuk dari konflik dengan investor. Beberapa kejadian yang sering terjadi dan klasik ini di UMKM adalah tidak adanya pemisahan dana antara dana untuk usaha dengan dana untuk pribadi. Nah ini biasanya klasik nih. Jadi biasanya dana dari usaha itu tiba-tiba langsung dipakai aja untuk untuk operasional sendiri itu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kasus tentang travel agent itu ya, itu dia tidak yang kemarin travel agent X lah yang kemarin sempat sampai ownernya itu di penjara ya, karena apa? Ini mereka tidak bisa memisahkan antara dana usaha dengan dana pribadi. Banyak dana usaha yang dipakai untuk keperluan pribadi, untuk shopping lah, untuk untuk keperluan lainnya. Nah ini kita harus mulai dari awal dipisahkan antara dana untuk bisnis dan dana untuk pribadi gitu ya. Apakah tidak boleh sebagai pemilik bisnis untuk mengambil dana dari bisnis hidup? Itu boleh saja, tetapi ada caranya, ada tekniknya itu ya. Dan berapa besar yang diambil itu akan ada hitung-hitungannya ya. Salah satu penyebab lain atau kendala lain di dalam UMKM itu adalah kurangnya memahami informasi akuntansi, sehingga tidak bisa melakukan pencatatan keuangan dengan baik. Bahkan tidak bisa melakukan pencatatan. Ini ada dua ya, Pak. Ada yang tidak melakukan pencatatan keuangan dengan baik. Dalam artian sudah ada nih pencatatan secara sederhana itu ya. Istilah katanya suka ada yang ngomong ini kita bisnisnya warung, catatannya warung seperti itu. Padahal itu merupakan suatu pencatatan dari sisi akuntansi yang itu sebenarnya salah satu awal yang harus memang dimiliki oleh UMKM. Bahkan ada yang tidak melakukan pencatatan sama sekali. Ya, ini akan jadi masalah. Dengan kurangnya kualitas atau proses pencatatan laporan keuangan, sehingga kita sebagai pemilih itu tidak bisa menganalisis bisnisnya. Karena kita tidak tahu posisi kita ada di mana. Terus apa sih sebenarnya yang produk kita yang paling menguntungkan apa gitu, itu kita tidak bisa menganalisis, sehingga untuk melangkah ke depan kita akan kesulitan. Jadi perlu ditekankan oleh
kami di sini bahwa laporan keuangan itu adalah suatu figur yang bisa menceritakan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah, ini yang kadang kita tidak pahami ya, tidak kita sadari maksud saya gitu ya. Jadi laporan keuangan itu merupakan suatu figur yang mencerminkan diri bisnis kita, yang menceritakan masa lalunya seperti apa, saat ini seperti apa, dan kedepannya akan seperti apa. Ini harus kita tanamkan ke dalam kita, jiwa kita sebagai pemilik usaha itu untuk aware terhadap laporan keuangan. Berikutnya, kendala teknis yang sering terjadi adalah pemilik usaha itu kesulitan ketika ditanya laporan keuangan, terutama untuk regulator ya, Bapak Ibu, karena kan biasanya suatu bisnis itu ada yang ngatur. Yang pertama pasti pajak, yang kedua itu biasanya bidang yang membawahi kita, misalkan UMKM itu kan ada dinas UMKM ya, itu kadang mereka meminta data. Mungkin saat ini karena mereka sebenarnya membutuhkannya data laporan keuangan. Cuman karena tidak tersedia, mungkin mereka mengadaptasikan diri, istilahnya menyesuaikan diri dengan meminta apa sih yang dia punya. Biasanya omsetnya yang ditanya itu. Padahal sebenarnya kalau laporan keuangan yang diberikan itu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi dinas terkait, yang dia bisa memapping bagaimana sih bisnis suatu UMKM yang di bawah mereka, bisnis yang menguntungkan yang mana, yang profitabilitasnya bagus yang mana. Itu karena dengan laporan keuangan kita bisa lihat profitability-nya. Kalau hanya dikasihnya omset saja berapa, itu kurang bermakna, dalam artian ini hanya melihat omset. Padahal omset itu dengan profitabilitas itu berbeda. Ya. Pemilik juga kesulitan kalau tidak memiliki laporan keuangan ya, itu kesulitan untuk memanfaatkan pendanaan dari pihak ketiga. Ya. Karena biasanya pihak ketiga, istilahnya mungkin perbankan ya gitu, mereka pasti akan minta laporan keuangan kalau ada suatu bisnis yang meminta dana, istilahnya untuk peminjaman itu ya. Ini akan menjadi kesulitan kalau pemilik usaha tidak memiliki laporan keuangan. Jadi opportunity-nya itu menjadi hilang, karena biasanya kalau bisnis sudah berjalan dan perlu dieskalasi menjadi lebih besar, itu membutuhkan mau tidak mau vitamin lah. Kalau seseorang itu perlu vitamin, dan itu vitaminnya adalah dana kalau di bisnis itu. Nah, apabila kita tidak bisa memanfaatkan peluang kita untuk tumbuh dengan cepat karena kita kesulitan membuat laporan keuangan sehingga sulit untuk mendapatkan dana, maka usahanya akan mungkin tidak berkembang dengan semestinya ya. Karena biasanya di dunia bisnis itu ada siklus itu. Kalau misalkan siklus bisnis itu kita juga harus memahami siklus bisnis. Jadi bisnis kita itu sebenarnya pengenalannya berapa lama, tumbuhnya harus kapan itu ya, dan titik kulminasinya ada di mana. Nah, itu kita harus ngikutin itu. Terutama di kuliner ya, kalau kuliner itu biasanya cepat dia. Makanya ketika dia dalam posisi harus cepat itu ya, itu dia harus ada pendanaan mau tidak mau. Ketika secara internal kurang mencukupi, dia harus ke pihak lain. Ya, itu merupakan peluang-peluang yang bisa terbuang dengan percuma apabila kita tidak memiliki laporan keuangan yang memang dibutuhkan oleh pihak ketiga. Dari keadaan tadi itu biasanya penyebabnya nih setelah dianalisis itu ada 3 biasanya. Yang pertama, belum memahami akuntansi dan bagaimana menyusun laporan keuangan. Ini memang mau tidak mau ya, Bapak Ibu sebagai pemilik bisnis harus tahu semuanya. Tahu itu bukan berarti tahu secara komprehensif ya, istilahnya mengenal saja. Nah, termasuk dalam laporan keuangan, Bapak Ibu sebelum mampu untuk meng-hire pihak yang memiliki kapasitas untuk menyusun laporan keuangan, bisa jadi belajar sendiri untuk bagaimana menyusun laporan keuangan. Ya, ini secara sederhana saja. Yang penting ada. Nah, dan kita bisa, kenapa ada? Karena disitulah kita bisa membaca bagaimana bisnis kita dan peluang kita ke depan. Jadi memang banyak yang belum memahami bahwa owner itu belum merasa penting untuk membuat laporan keuangan. Berikutnya, kurang disiplin dalam menyelenggarakan catatan keuangan. Jadi gini,
laporan keuangan itu adalah sebenarnya proses saja ya, Bapak Ibu. Jadi proses dari suatu transaksi di mana tidak bisa dicatat kalau informasinya tidak ada. Ya, itu yang mesti dipahami. Jadi Bapak dan Ibu ketika terjadi transaksi, terjadi kejadian itu harus dicatat. Disiplin dicatat, ada pengeluaran dicatat, pemasukan dicatat. Karena apa? Disitulah awal dari mencatat suatu laporan keuangan itu. Jadi jangan sampai diminta laporan keuangan catatannya tidak ada, ini yang penting jadi tidak bisa. Jadi memang harus awalnya di situ, disiplin dalam menyelenggarakan pencatatan akuntansi. Pencatatan itu dalam artian ini ya, jangan dibikin susah dulu. Bahwa pencatatan akuntansi yang sederhana itu adalah harus kas kita itu dicatat, masuk keluar dicatat untuk apanya. Itu menjadi dasar. Kadang ada juga anggapan nih bahwa dari owner itu bahwa laporan keuangan itu bukan hal yang penting bagi UMKM. Istilahnya untuk bisnis saya tuh nanti dulu deh laporan keuangan. Yang penting bisnis saya jalan dulu. Nah ini bukan salah sih, cuman agak keliru lah. Karena apa? Akan menjadi masalah apabila sudah berjalan, disuruh membuat laporan keuangan, datanya tidak ada. Nah itu harus menjadi tanamkan dulu ke diri kita bahwa laporan keuangan atau data-data laporan keuangan itu penting ya, penting. Sama pentingnya dengan runningnya bisnis itu ya. Karena disitulah awal dari kita menyusun laporan keuangan. Itu merupakan faktor-faktor penyebab yang coba kita identifikasi dan insya Allah ini beberapa solusi yang kita tawarkan. Yang pertama, memahami dulu konsep-konsep akuntansi laporan keuangan. Ya. Itu dipahami dulu secara owner, itu apa sih akuntansi, apa sih laporan keuangan, minimal bentuknya dulu tahu. Karena apa? Begitu konsep sudah tahu, mau dibawa kemana saja, itu tidak akan tersesat lah. Itu ya. Jadi kalau di orang Islam itu harus pegang dua ya, Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan kemana-mana. Nah, di akuntansi juga sama, konsepnya dulu dipahami. Nanti yang akan disampaikan oleh kita, itu konsepnya dulu. Konsepnya mengetahui, maka mau disuruh seperti apapun, bisa. Gitu ya. Yang kedua memahami artinya membuat laporan keuangan dan menyediakan laporan keuangan. Nah ini, tanamkan kepada diri kita bahwa laporan keuangan itu keperluannya sih buat saya ya. Untuk kepentingan buat saya, bukan untuk regulator, bukan untuk pajak, tapi untuk saya. Ini harus dipahami, karena kebanyakan kita itu miss itu karena apa? Karena menganggap tidak penting buat kita. Padahal ini penting ya Bapak Ibu. Jadi ini solusi yang ingin kami tawarkan, ingin kita sampaikan adalah yang pertama, konsep akuntansi itu dipahami. Yang kedua, tanamkan ke dalam diri kita bahwa laporan keuangan itu adalah hal yang penting buat kita. Ya, jadi jangan berpikir penting buat regulator, penting untuk pajak, enggak, untuk kita, gitu ya. Kalau regulator, pajak itu hanya sebagai ya karena kita wajib ya, sebagai kewajiban, yaitu kadang sebenarnya ada juga yang tidak taat pajak gitu ya, tapi sebenarnya kan pajak tuh hanya ngelihatnya ini mereka pihak ketiga itu. Yang penting itu adalah kita. Jadi di dalam pelatihan kali ini adalah yang akan ditanamkan adalah konsepnya dulu ya Bapak dan Ibu. Jadi yang akan kita benar-benar tanamkan itu konsep bagaimana sih akuntansi. Nanti ke depan sambil pelan-pelan kita mulai bagaimana secara masuk ke bisnis masing-masing istilah itu. Karena makanya Ibu Sista udah menyediakan forum untuk diskusi. Nanti masing-masing dari Bapak dan Ibu semua, jika ada hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan bisa langsung di grup tersebut. Baik, kita mulai dengan akuntansi. Ini akuntansi sebenarnya pada prinsipnya adalah suatu sistem ya Bapak Ibu. Jadi tapi sistem di sini jangan terlalu kekinian ya, langsung aja sistemnya tuh udah yang IT based. Tidak, sistem itu kan ada yang manual juga, ada yang IT based. Karena kalau udah berpikir IT based, wah nanti saya harus investasi ini tidak. Sebenarnya manual juga bisa. Karena akuntansi itu udah ada dari zaman dahulu kala itu ya. Zaman belum ada komputer udah ada akuntansi. Jadi sebenarnya bukan alasan bagi kita untuk tidak melakukan pencatatan istilahnya.
Jadi sistem nih, akuntansi itu ada sistem untuk mengelola masukan input berupa data operasi dan data keuangan untuk menghasilkan keluaran atau output yang berupa informasi keuangan. Informasi keuangan itu artinya adalah laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan. Jadi suatu input ini bisa dari macam-macam ya. Ada inputnya berupa data keuangan, ada pula data operasional gitu ya. Data keuangan biasanya itu voucher invoice gitu ya, ada struk pembelian atau apa, itu merupakan suatu data input diproses kemudian menghasilkan suatu laporan keuangan gitu ya. Nah, ini ada pengguna-pengguna laporan keuangan. Yang pertama tuh bagi investor. Nah, kalau kita sebagai pebisnis yang memiliki sebagai owner ya, berarti kita tuh investor juga. Nah, ini yang pertama itu adalah investor. Jadi dengan laporan keuangan itu dia bisa melihat imbal hasil atas investasinya. Saya keluarkan 50 juta nih untuk bisnis ini. Sekarang udah berapa sih? Hasilnya berapa sih gitu ya. Itu kegunaan bagi investor. Kalau tidak ada laporan keuangan itu akan susah ya. Karena gini, biasakan kita dari kas aja kelihatan. Kita keluarkan 50, ternyata kita sekarang adanya 60, berarti saya untung 10. Belum tentu. Karena apa? Di dalam akuntansi itu ada biaya-biaya yang sebenarnya non cash basis, gitu ya. Ada biaya-biaya yang istilahnya ditangguhkan. Ya, nanti contoh-contohnya ada. Jadi pengeluaran kita itu belum tentu harus menjadi beban saat ini juga. Ada yang harus menjadi bebannya dalam beberapa tahun dibebankannya, itu kan. Ada juga yang penerimaan nih. Penerimaan itu belum tentu jadi pendapatan sekarang. Kalau belum terdeliver barangnya itu ya. Sama kayak yang di Travel X tadi. Mereka sudah menerima dana dari jamaah, dia menganggap itu pendapatan, bukan. Karena di dalam dunia airline itu pendapatan itu baru diakui apabila sudah terbang. Jadi begitu belum terbang, jangan diakui sebagai pendapatan. Karena masih ada kemungkinan untuk cancel gitu ya. Nah, di bisnis kita juga sama, di UMKM juga sama, di bisnis apapun lah ada. Namanya adalah pendapatan yang masih ditangguhkan. Jadi kita menerima dana dari konsumen yang istilahnya DP gitu ya, itu jangan dilakukan sebagai pendapatan. Udah kita belanjakan ke segala macam, padahal kita belum memberikan imbal hasil ke mereka, belum memberikan produknya ke mereka. Pengguna lainnya adalah yang kedua adalah karyawan. Ya, karyawan juga penting untuk mengetahui laporan keuangan. Untuk apa? Untuk melihat ini perusahaan tempat saya bekerja ini kira-kira masih akan hidup lama nggak sih, istilahnya itu ya. Karena karyawan kan hidupnya dari situ, dia harus bisa mendapatkan informasi kira-kira peluangnya nih bisnis ini, tempat kita bekerja ini sebagai karyawan itu bisa lama nggak sih bertahannya, gitu. Jangan sampai tiba-tiba belum ada persiapan udah langsung di PHK istilahnya gitu ya. Ini sering terjadi nih. Berikutnya adalah kreditur. Kreditur apabila suatu perusahaan itu meminta atau meminjam ya uang ke suatu institusi, maka kreditur itu kan meminta laporan keuangan untuk melihat apakah debitur ini mampu nggak untuk membayar pinjaman baik pokok maupun bunganya. Berikutnya pemasok atau vendor. Nah, itu pemasok juga harus melihat laporan keuangan ya, untuk mengetahui apakah barang yang dia kasih itu bisa dibayar nggak, gitu kan. Pelanggan juga sama ya. Pelanggan itu untuk melihat apakah perusahaan bisa memberikan mengasih supply terus nggak ke kita. Terus berikutnya adalah pemerintah. Pemerintah memerlukan data laporan keuangan untuk biasa di bidang perpajakan atau data statistik di industri terkait, ya, industri terkait. Berikutnya adalah masyarakat. Nah, biasanya masyarakat itu yang memerlukan data itu biasanya untuk industri-industri yang menyerap sumber daya alam lah, seperti itu. Nah, untuk konsep yang pertama dulu nih. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita lah. Ini bahwa akuntansi itu hanya ada seperti ini aja nih. Hanya seperti ini. Jadi aset adalah kewajiban ditambah ekuitas.
Simple seperti ini aja. Makanya sebenarnya tidak ribet kalau akuntansi. Yang ribet itu sebenarnya apabila kita sudah bisnisnya udah besar, itu akan jadi ribet. Karena banyak transaksi-transaksi yang kadang tidak apa namanya tidak sederhana. Nah, untuk mulai latihan kita adalah yang pertama seperti ini. Kita harus tanamkan bahwa namanya akuntansi itu awalnya adalah dari persamaan dasar akuntansi. Yaitu aset adalah sama dengan kewajiban dan ekuitas. Aset itu apa sih? Aset itu adalah semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, ya, disebut sebagai aset. Jadi sumber daya itu bisa jadi bentuknya uang, bisa jadi bentuknya barang. Apabila kita misalkan bisnisnya itu, saya mau butuh mobil nih, saya ada mobil, udahlah pakai untuk bisnis. Nah itu menjadi aset juga, ya. Itu. Berikutnya adalah liabilitas dan ekuitas. Liabilitas dan ekuitas itu apa sih? Nah, aset itu kan berasalnya dari dua pihak nih. Bisa dari kreditur, itu akan menjadi liabilitas atau kewajiban. Bisa dari pemilik, itu menjadi ekuitas atau modal, gitu ya. Nah ini persamaannya seperti itu, seperti ini aja. Jadi ketika ada terjadi penambahan aset, itu awalnya dari mana sih? Misalkan asetnya itu dari pemilik, berarti dia ekuitas, liabilitasnya nol, ya. Atau berikutnya ada transaksi, kita mendapatkan uang dari bank, maka bertambah aset, bertambah juga kewajiban, ekuitasnya tidak ada, ya. Jadi persamaannya seperti ini. Dan transaksinya sebenarnya untuk mencatat hanya seperti itu, simple, ya. Nah, ini kita langsung saja ke contoh ya Bapak Ibu ya. Misalkan, ini untuk persamaan dasar akuntansi dulu ya Bapak Ibu. Contoh sederhana nih, PTA menerima uang 1.000 dari pemegang saham sebagai modal. Ya. Ini mana sih yang terpengaruh dengan transaksi ini? Menerima uang itu berarti kan dapat aset ya Bapak Ibu. Nah, dari mana? Dari pemegang saham. Berarti sini ya. Transaksi kedua, ini nanti untuk jawabannya ada di belakang ya. Yang kedua, PTA meminjam uang dari bank untuk membeli mobil sebesar 5.000. Nah, ada aset mobil, ada hutang ke bank. Nah, jadi setiap transaksi itu akan berpengaruh terhadap ini. Aset, ke kewajiban atau ke ekuitas atau sesama aset itu ya. Yang ketiga, PTA menjual produk secara kredit kepada saudara kas sejumlah 10.000. Menjual produk secara kredit berarti kan kita jual barang tapi tidak langsung cash, menjadi piutang dulu istilah gitu ya. Jadi itu akan muncul piutang gitu ya. Piutang dengan lawannya pendapatan. Pendapatan itu komponen dari ekuitas. Berikutnya, PTA menerima pembayaran di muka 10.000 untuk pembelian barang dari pelanggan. Barang belum diberikan karena masih dalam proses pembuatan. Nah, ini yang seperti tadi dibilang. Sudah menerima uang dari pelanggan, tetapi barangnya belum kita berikan ke mereka. Nah, ini tidak boleh menjadi pendapatan, ya. Tapi ini masih menjadi kewajiban kita, ya. Yang kelima, PTA membayar uang sewa kantor 10.000 untuk 2 tahun ke depan kepada pemilik gedung. Nah, ini kalau kita secara simpelnya biasanya orang bisnis itu ketika bayar sewa itu langsung jadi biaya sewa aja 10.000 misalkan untuk 2 tahun padahal. Nah ini tetapi secara akuntansi itu tidak bisa langsung menjadi beban saat itu juga, harus dibuat prorata. Nah ini untuk berapa tahun sih? 2 tahun, berarti bagi 2 dulu. Tahun pertama 500, tahun kedua 500 itu ya. Ini akan menjadi berbeda apabila kita mencatatnya juga berbeda ya. Kalau kita nyatatnya menjadi biaya langsung 1.000, maka akan laba kita akan turun 1.000 gitu ya. Tapi kalau 500 berarti turunnya 500 gitu ya. Yang keenam, PTA menjual mobil kepada Mr. X seharga 5.000 maaf, secara tunai. Ya, ini berarti kan ada uang masuk, ada aset masuk dan aset keluar. Nah, ini tidak mempengaruhi liabilitas dan ekuitas, gitu ya. Jadi nomor satu itu berpengaruh terhadap aset dan ekuitas. Nomor 2 berpengaruh terhadap aset dan liabilitas. Nomor 3 berpengaruh terhadap aset dan ekuitas. Nomor 4
berpengaruh terhadap aset dan liabilitas. Nomor 5 itu hanya mempengaruhi aset dan aset, gitu ya. Karena apa? Masih di muka membayarnya. Nah, yang keenam juga aset terhadap aset. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Tadi yang pertama adalah menerima uang 1.000 dari pemilik. Maka yang terpengaruh adalah aset, dapat uang 1.000 sebagai kas dan ekuitas 1.000. Nah, persamaan dasar akuntansi seperti ini. Ya. Nah, ini kalau kita sudah mengerti seperti ini, akan mudah untuk membuat jurnal pencatatan akuntansi. Itu nanti Pak Sunarmin akan menjelaskan lebih lanjut tentang penjurnalan. Yang kedua itu aset, mendapatkan mobil ya, mobil 5.000 dengan berutang ke bank, maka yang terpengaruh adalah aset dan liabilitas hutang bank. Nah, ekuitasnya tidak ada. Nomor 3 adalah piutang. Dia menjual barang 10.000 secara cash, maka yang terpengaruh adalah ekuitas. Ya. Yang keempat adalah kas, mendapatkan kas atas dari pelanggan, tapi barangnya belum kita kirimkan, sehingga belum menjadi pendapatan di sini. Maka menjadi kewajiban. Karena apa? Kita harus penuhi dulu nih. Begitu kewajiban sudah terpenuhi, maka akan dari sini akan pindah ke ekuitas. Berikutnya sewa dibayar di muka. Tidak ada liabilitas dan ekuitas yang terpengaruh. Karena apa? Hanya berubah nih aset. Karena kalau namanya biaya dibayar di muka itu masih sisi aset. Yang berkurang kas, yang bertambah aset berupa sewa dibayar di muka. Berikutnya yang keenam tadi kita menjual mobil ya. Menjual mobil 5.000 secara cash. Maka aset kita berupa mobil hilang, tetapi aset juga berupa kas bertambah, sehingga tidak ada pengaruh ke liabilitas dan ekuitas. Ini merupakan persamaan dasar akuntansi yang kita harus pahami, bahwa akuntansi itu simpel Bapak Ibu. Jadi hanya aset sama dengan kewajiban dan ekuitas atau modal, itu aja udah. Yang terpengaruh hanya di situ. Setiap transaksi yang terpengaruh hanya 3 itu aja. Jadi itu simpel Bapak Ibu semua. Mungkin dari saya seperti ini cukup. Berikutnya Pak Sunarmin akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk mencatat transaksi usaha. Baik, Pak Desuryana, terima kasih yang begitu jelas penjelasannya. Selanjutnya kepada Pak Sunarmin. Halo Pak Sunarmin. Pak, bisa di-unmute dulu Pak. Oh iya, siap, silakan Pak Narmin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih ya, dan tim LPPM. Moga-moga Bapak Ibu peserta selalu semangat. Sekarang aturan UMKM memang baik standar akuntansi maupun di perpajakan sudah mulai ditekankan ya Bapak Ibu. Jadi dalam proses penyusunan laporan keuangan ini kita memang mau nggak mau ya harus kita penuhi, dan memang seperti katakan sama Pak Adi, bagaimana keuntungan atau fungsinya kita bila mana kita membuat laporan keuangan. Jadi yang jelas kita duit kita akan ketahuan larinya kemana, nggak akan hilang. Karena seperti kita ketahui bahwa penyusunan laporan keuangan itu adalah formatnya itu sebenarnya cuma sama, debit dan kredit gitu ya. Jadi artinya kalau uang keluar di kredit misalnya, tapi harus ada lawannya. Nah disitulah salah satu kontrol dari akuntansi bagaimana bahwa laporan yang kita buat itu memang benar-benar nanti bisa akurat, bisa mendeteksi transaksi yang kita punya, terus juga bisa kita lihat prestasi perusahaan kayak apa, karena seperti yang dijelaskan Pak Ade tadi, bahwa kita itu kadang nggak tahu apakah perusahaan atau usaha kita itu untung enggak, ya apalagi UMKM yang memang notabene porsi campur tangan keluarga itu sangat tinggi, ya. Kadang anak kita minta, ya wes ambil gitu ya. Saat anak kita minta barang, ya wes ambil gitu. Padahal itu adalah dana-dana atau uang perusahaan yang dikembangkan
dan kemungkinan juga untuk membeli aset-aset itu. Makanya begitu kita mungkin akhir tahun atau suatu waktu ada masalah, kok perasaan saya sudah banyak memberikan atau memberikan investasi atau modal, terus saya jualannya juga bagus, tapi kenapa kok duitnya nggak ada, gitu ya? Tapi kenapa kok barang-barangnya semakin habis, semakin hilang? Nah, itu salah satunya dari fungsi laporan keuangan sederhana yang nanti muka-muka sampai akhir kita lancar, kita akan sampaikan. Saya meneruskan dari materi Pak Ade ya, mengenai siklus akuntansi dan langkah mencatat transaksi usaha. Kita tahu pertama bahwa awal dari pencatatan akuntansi adalah bukti, ya. Bukti itu macam-macam. Nah, inilah yang kadang di dunia usaha, terutama adalah pengusaha-pengusaha kecil ya, UMKM, kadang suka tidak merhatiin ya. Beli barang, yaudah yang kita dicatat gitu ya. Yang mulai ditaruh di dalam buku, tapi bukti invoice dan sebagainya itu kadang yaudah taruh aja gitu ya, tanpa di-file dengan bagus. Padahal munculnya atau proses transaksi awal dari akuntansi ini adalah dari dokumen sumber ini. Makanya Bapak Ibu pelaku UMKM, jadi pertama-tama mungkin barangkali Anda Bapak Ibu ingin merapikan pembukuan, merapikan pencatatan. Yang pertama-tama adalah seluruh transaksi, baik kwitansi warung katanya, invoice, faktur, atau mungkin surat jalan, atau bukti pemeriksaan dan sebagainya, mohon semuanya itu diarsip dulu. Makanya beberapa customer saya, terutama yang UMKM, karena memang KJA itu banyak kita mendapatkan target dari perusahaan UMKM ya. Jadi saya sarankan mereka pertama-tama tolong, jadi seluruh bukti diarsip dulu, rapikan dulu. Perkara nanti bingung menyusunnya, nanti kalau memang percaya kepada kami, misalnya kita support atau kita sebagai asistensi. Yang penting kwitansi, invoice, faktur dan sebagainya silahkan diarsip. Ya, boleh langsung di file misalnya, atau barangkali mungkin ditempatkan di dalam suatu amplop atau apa kalau memang masih bingung bagaimana cara nyusulnya gitu. Suatu waktu misalnya usaha Bapak Ibu bagus dan sebagainya, nanti kita akan ada yang support, artinya dari kwitansi atau invoice atau bukti-bukti sumber yang ada nanti kita akan olah, atau orang akuntansi yang akan olah. Terus yang kedua, kalau memang bukti transaksi sudah tertata bagus, terarsip bagus, kita mulai merapikan catatannya. Yang pertama adalah buku jurnal atau buku harian atau suka disebut buku pembantu, gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah salah satu support, salah satu alat pertama kali bagaimana transaksi atau dokumen sumber itu nanti akan diolah, gitu ya. Beberapa perusahaan mungkin yang memang ada kemampuan akuntansi, misalnya walaupun dasar, dari transaksi itu bisa langsung membuat jurnal formal ya, sesuai dengan ilmu akuntansi. Misalnya kalau uang keluar untuk pembelian barang, ya misalnya pembelian pada kas misalnya ya. Kalau halo Pak. Ya, ya Pak. Iya Pak. Halo. Halo, gimana Pak? Itu Pak yang saya kirim. Maaf Pak Rudian, nanti kita ada sesi tanya jawabnya. Sekarang mohon pemateri bisa menyelesaikan paparannya dulu. Makasih Pak Rudian ya. Silakan Pak Sunarmin dilanjutkan. Jadi transaksi bukti ini nanti asalnya adalah dari kwitansi, invoice, faktur dan sebagainya yang kita catat, yang nanti perubahannya akan kita sampaikan di slide berikutnya ya. Bentuk-bentuknya, perubahannya kayak apa gitu ya. Mungkin kalau UMKM karena mungkin dari sisi mungkin dari ilmu atau apa, atau mungkin aplikasi yang ada mungkin kesulitan gitu, mungkin dicatat secara manual ya. Nanti untuk contoh perubahannya nanti bisa kita lihat ke belakang. Nah, dari transaksi ini semuanya akan dicatat sehingga
gerakan atau mutasi seluruh transaksi nanti akan terdeteksi dulu. Ini adalah langkah kedua bagaimana supaya seluruh transaksi, invoice, faktur, dan sebagainya itu tidak hilang atau tidak tercecer. Terus selanjutnya, proses siklus akuntansi berikutnya adalah membuat buku besar. Ini bisa dikerjakan mungkin kalau memang usahanya masih kecil bisa manual gitu ya. Tapi kalau Bapak mungkin terbiasa pakai akuntansi tapi aplikasi belum bisa, dari aplikasi Excel itu bisa dimodifikasi, Pak. Jadi di situ pun kita bisa nyusun laporan keuangan sesuai standar, tapi dengan memanfaatkan fasilitas akuntansi. Semacam diantaranya adalah pakai pivot table. Jadi pivot table nanti adalah akan meringkas atau akan menarik jurnal-jurnal yang Bapak buat. Nanti kita akan kelompokkan ya seluruh jurnal itu sehingga nanti akan membentuk neraca saldo. Neraca saldo baru kita tarik secara manual laporan keuangan ya. Kalau pakai pivot table atau kalau pakai aplikasi mungkin lebih canggih lagi karena kalau Anda Bapak Ibu masukin jurnal begitu masuk asalkan pengelompokannya nggak salah nanti aplikasi itulah yang akan nyusun laporan keuangan sendiri gitu ya. Terus selanjutnya, neraca saldo ini adalah hasil dari ikhtisar saldo dari buku besar. Ya. Ini artinya nanti kalau Bapak Ibu sudah membuat buku besar, gitu ya, dari transaksi dari sumber jurnal itu, orang malah pada banyak ya. Nanti suara Pak Narmin hilang. Nanti masih ada beberapa proses misalnya kayak jurnal penyesuaian dan sebagainya. Ini memang waktunya panjang Bapak Ibu ya, karena ini adalah proses akuntansi yang memang memerlukan waktu dan pengetahuan. Tapi moga-moga dari ini ya seminar yang simpel ini minimal secara garis besar itu ilmunya udah tahu gitu ya. Artinya suatu waktu terpaksa menggunakan staf atau mungkin konsultan gitu ya. Tapi kerangka kerja penyusunan laporan keuangan sudah tahu. Nah, hasil dari itu nanti akan laporan keuangan dan laporan keuangan ini nanti akan ada kalau UMKM itu aturannya simpel Pak. Jadi cuma ada laporan posisi keuangan, terus ada laporan laba rugi, terus ada catatan laporan keuangan. Jadi simpel. Nggak kayak kalau kita etap. Kalau etap, nanti laporan keuangan ada 5 yang harus wajib disampaikan, gitu ya. Termasuk menggunakan PSHK umum juga sama, gitu ya. Itu juga harus lebih ini lagi, lengkap lagi. Tapi kalau UMKM hanya simpel. Jadi laporan raja, yang nanti laporan raja ini adalah untuk melihat seberapa besar harta, hutang, dan ekuitas yang saya miliki dan saya manage. Artinya adalah neraca atau laporan posisi keuangan ini dari angka-angkanya itu bukan sepenuhnya milik perusahaan, tapi adalah inilah harta yang dimanage dan dikuasai lah gitu ya, dikuasai perusahaan. Karena dalam posisi laporan keuangan ini kita akan tahu berapa nilai harta kita dari kas. Kas saya itu ada berapa gitu ya. Perasaan kemarin itu uang saya besar, tapi kok kemana gitu ya. Kemarin saya udah memberikan modal misalnya 500 juta untuk ini untuk usaha saya. Tapi begitu saya lihat kas atau uang yang ada di bank, kenapa cuma ada sebesar ini? Ya misalnya anggap aja kita investasi 1 miliar lah gitu ya. Oh ya boleh 500 juta, tapi kok uang saya per 31 Desember tinggal 30 juta, kemana gitu ya. Nah, pemikiran pengusaha biasanya adalah, wah jangan-jangan ada permainan. Kenapa? Karena saya punya sudah banyak, bahkan mungkin uang saya aja yang megang
staf keuangan saya. Bahkan saya pun hanya dikasih laporan. Makanya begitu saya lihat uang saya kok cuma segini gitu ya. Ini sering ditanyakan sama beberapa pengusaha ya, terutama pemula atau mungkin yang bidangnya bukan ekonomi atau akuntansi. Dia pikir bahwa modal yang dia punyain termasuk labanya itu duitnya itu ada di kas dan bank gitu ya. Padahal duitnya itu menyebar gitu ya. Ada yang di kas, ada mungkin piutang usaha. Kenapa? Karena kita transaksi kebetulan mungkin di bulan Oktober, November atau Desember, tapi ternyata sampai Desember akhir duit belum kita terima. Tapi pekerjaan udah selesai, barang udah kita serahin gitu ya. Bahkan kita pun sudah punya tanda tangan penyelesaian gitu. Tapi begitu kita lihat uang kita kok nggak masuk, ya berarti itu adalah masuk di piutang. Nah, piutang ini adalah harta perusahaan. Nah, perlu diketahui juga piutang ini adalah suatu harta yang mungkin harus selalu dipantau ya, karena beberapa customer yang saya punya piutangnya besar, kadang sampai 2 miliar lebih gitu ya. Tapi begitu di-list satu-satu, ternyata banyak piutang yang tidak bisa tertagih. Artinya adalah transaksi yang kita lakukan kemarin gitu ya, begitu masuk ke pelanggan kita, customer kita, ternyata ada beberapa customer yang tidak membayar atau mungkin bangkrut atau memang ada tujuan negatif gitu ya. Makanya kontrol terhadap piutang ini adalah salah satu hal yang perlu kita lakukan gitu ya. Jangan sampai kita punya piutang 100 juta tapi ternyata real yang nanti akan kita terima cuma 20 juta. Ternyata lainnya bermasalah semua. Termasuk persediaan ya. Persediaan ini biasanya salah satu harta yang sangat material dan riskan. Jangan sampai persediaan kita numpuk banyak, tapi ternyata sudah nggak layak pakai, nggak layak jual. Sehingga di catatan kelihatannya besar. Dan kita kalau lihat neraca, kita suka bangga gitu ya. Kenapa? Harta saya banyak, persediaan saya masih banyak kok gitu ya. Bahkan di dalam gudang pun juga saya suka lihat, saya pernah survei misalnya, barangnya memang ada, di catatan juga ada. Cuma perlu Bapak Ibu ketahui, persediaan itu juga kita akan lihat realnya kayak apa, fisiknya kayak apa. Makanya ini kalau penyusunan laporan keuangan sudah jalan, ini salah satu hal yang perlu kita evaluasi dan kita kita audit lah ya, kita lihat benar-benar apakah sebenarnya persediaan itu layak produksi, layak jual ya, jangan sampai banyak daluarsa tapi catatannya ada gitu ya. Tapi ternyata barang sudah nggak bisa, bahkan kalau dijual pun hanya jual rongsokan itu, atau mungkin barang yang sudah rusak gitu ya, nggak layak produksi. Seperti saya punya pengalaman ini pegang perusahaan ini produksi sepatu sendal gitu ya, di dalam stok itu banyak besar gitu ya, sehingga kalau kita hitung-hitung dari modal kerja kita nggak hilang. Kenapa? Walaupun duitnya sedikit, tapi ngumpul di persediaan. Tapi begitu kita mau produksi, ternyata persediaan yang kita punya nggak layak. Ya, apalagi kalau perusahaan kalau setengah tahun lupa dipakai atau memang jarang ada produksi, itu nanti barang banyak yang aus, gitu ya. Nah itu salah. Terus harta yang lainnya ya, diantaranya adalah aktiva tetap. Aktiva tetap ini adalah dibeli untuk support dan menghasilkan ini pendapatan ya. Jadi beberapa ini pelaku UKM suka ini ya, suka keliru gitu ya, beli aset tapi dijadikan biaya, sehingga waduh saya rugi nih gitu ya, rugi besar. Tapi lain pihak dia punya motor yang tadinya nggak punya motor gitu ya, yang tadinya nggak punya mobil angkutan jadi punya mobil angkutan gitu. Nah sehingga artinya persepsi dari UMKM tadi ya itu adalah salah dan perlu diluruskan. Jadi
harta yang memang tujuannya untuk support pendapatan dan mempunyai fungsi kerja yang di atas 1 tahun ya, atau lama, itu nanti akan disisihkan sebagai aset kita, dan nanti setiap periode tertentu, bulan atau mungkin triwulan, semesteran, sampai akhir, nanti kita lakukan perhitungan penyusutan. Sehingga nanti hasil dari perhitungan penyusutan itu nanti akan menjadi beban, terus nanti akumulasinya akan mengurangi nilai perolehan aset. Terus selanjutnya di dalam neraca pun kita juga melihat seperti tadi kita sampaikan bahwa neraca itu adalah untuk melihat posisi harta dan kewajiban termasuk ekuitas kita yang kita kuasain, tapi bukan milik kita 100%. Ya. Di antaranya adalah hutang. Hutang ini adalah aset yang kita kuasain, duitnya kita pakai. Mungkin kalau kita beli barang, juga barangnya pun juga sudah kita pakai. Tapi sebenarnya ini adalah milik pihak ketiga, ya, bisa miliknya supplier atau miliknya bank gitu ya, atau mungkin kalau ada utang gaji sebenarnya kita sudah harus membayarkan gaji tapi belum sampai akhir Desember gaji belum dibayar gitu ya. Nah itu adalah aset. Waktunya 5 menitan lagi Pak maksimal. Tinggal berapa menit lagi Malam? Okay. 5 menit ya maksimal. Ya. Oh iya, oke Pak. Oke, jadi itu yang tadi terakhir ekuitas, mohon yang terakhir Pak, yang neraca, Pak Adi, yang neracanya, yang terakhir, ya. Mau sampaikan simpel aja yang neraca, yang ekuitas. Jadi ekuitas ini adalah salah satu modal bersih yang kita punya Pak. Artinya harta bersih yang kita, artinya kalau Bapak melihat neraca ini, kalau mau melihat bulan juta 374. Tapi silakan Bapak lihat di ekuitas netnya, karena itulah harta Bapak. 56 juta misalnya ya. Oke, monggo yang laba rugi Pak. Laporan laba rugi. Ya, oke. Terakhir mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini adalah untuk mengukur kinerja. Jadi Bapak Ibu kalau punya usaha ingin melihat sebenarnya kinerja usaha dagang saya itu kayak apa sih? Saya punya barang banyak gitu ya. Saya punya duitnya juga banyak gitu. Cuma nggak ingat bahwa salah satu duit yang ada itu adalah hasil ngutang gitu ya. Nah, kalau ingin melihat prestasi usaha dari Bapak, mungkin dari staf-staf Bapak yang Anda percaya gitu ya, Bapak Ibu yang percaya sehingga memang mereka itu kerja bagus, kerja benar, lihatlah laporan laba rugi ya. Karena laporan laba rugi ini akan merangkum, mengelompokkan dan membuat ikhtisar dari seluruh penjualan selama ya, misalnya dalam contoh ini adalah ternyata dalam penjualan produksi emping dalam 1 tahun itu 90 juta. Artinya adalah transaksi dari bulan Januari sampai dengan Desember itu akumulasi totalnya Bapak menerima pendapatan 90 juta. Cuma perlu digarisbawahin ya, nilai 90 juta itu belum tentu berbentuk duit ya Bapak Ibu. Karena ini salah satu yang sering dipertanyakan ke saya. Saya itu kayak kemarin saya barusan dapat customer kontraktor, jadi merasa invoice-nya itu ngeluarin sampai berapa puluh miliar. Tapi kok duitnya nggak ada gitu ya. Nah ternyata dalam berbentuk piutang. Karena akuntansi kita itu menggunakan akrual bisnis. Mungkin dalam barangkali mungkin bisa dalam momen tertentu. Terus yang kedua, ada harga pokok produksi. Harga pokok produksi ini adalah biaya yang dikeluarkan yang berkaitan langsung dengan usaha utama. Itu ya, yaitu adalah misalnya penjualan peminjo. Jadi kalau harga pokok produksi atau harga pokok penjualannya adalah ya pembelian bahan bakunya, mungkin ada ongkos angkutnya, terus mungkin juga ada biaya buruhnya yang jualan langsung gitu ya, yang berkaitan langsung. Nah ini semuanya dikumpulin di situ sehingga akan ketemu ya biaya apakah pengeluaran pokok yang berkaitan dengan produk saya itu masih ada enggak ya. Jangan sampai dari sisi harga pokok penjualan aja udah kalah, artinya udah rugi.
Jadi minimal dari harga jual ini setidaknya kalau bisa sampai 50% dari jualan utama gitu ya. Karena apa? Karena setelah biaya ini nanti ada biaya operasional, diantaranya ada gaji, ya, biaya gaji karyawan, mungkin bagian penjualan atau mungkin bagian pembukuan, bagian umum dan sebagainya. Itu semuanya akan terangkum di sini dan biayanya akan keluar di sini. Perlengkapan biasanya adalah untuk alat tulis kantor, tinta, kertas dan sebagainya. Nanti akan terangkum di situ. Ya promosi barangkali untuk menjual produk kemping ini memerlukan alat ya, alat atau kerjasama sama pihak luar atau mungkin yang sekarang itu sedang rame-ramenya adalah via internet gitu ya, via Google atau YouTube dan sebagainya. Nah nanti biaya promosi itu nanti akan diakumulasikan seluruhnya selama 1 tahun biayanya berapa. Biaya penyucian mesin yang seperti tadi kita sampaikan sebelumnya ini adalah dari hasil penyusutan harta yang kita beli yang tujuannya untuk operasional perusahaan, nanti kita akan estimasi kira-kira nilai turunnya itu berapa ya. Dalam akuntansi kita sudah ada beberapa metode yang memberikan atau yang untuk menghitung ini. Terus utility atau listrik, air, ini adalah biaya listrik, air yang digunakan untuk operasional perusahaan ya. Selama operasional itu. Jadi, nah yang sering terjadi di UMKM ini adalah biaya-biaya ini suka gabung dengan biaya family. Maaf Pak Narmin, waktunya sudah habis. Oh ya, kalau gitu saya closing terakhir Pak. Yang terakhir adalah nanti kalau biaya operasional biasa, jadi akan ketemu biaya sebelum pajak. Nah nanti baru Bapak akan kena pajak penghasilan. Cuma kalau UMKM nanti tarifnya kita masih ada fasilitas PP 23 0,5% ya Pak dari penjualan atau omset gitu ya. Oke, saya kira mungkin begitu. Mohon maaf kalau waktunya agak molor. Selanjutnya kami siap bila mana ada yang mau diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ade Suryana dan Pak Sunarmin yang telah menyampaikan materinya yang begitu gamblang ya. Ini terus terang Pak, kalau buat saya bukan orang akuntansi udah pusing Pak lihat angka-angka Pak. Ya, langsung aja Pak. Ini karena sudah banyak pertanyaan, kita urutkan dari pertanyaan yang pertama yaitu dari Pak Parulian. Kepada Pak Parulian, boleh menyampaikan langsung atau mau dibacakan, Pak? Halo, Pak Parulian. Baik, karena mungkin saya sampaikan aja yang di chatnya, di mana pertanyaannya dari Pak Parulian adalah, materinya cukup bagus, ya untuk mahasiswa akuntansi. Kalau Bapak berkenan, tolong bagaimana cara yang sederhana untuk mengajari para pelaku UMKM yang tidak memahami tentang akuntansi supaya mampu membuat laporan keuangan. Nah, ini saya persilahkan nih ke Pak Ade atau Pak Sunarmin yang mau jawab duluan. Silakan Pak. Baik, mungkin Pak Sunarmin izin saya duluan Pak. Silakan Bapak dulu. Baik, Bapak Parulian ya tadi Pak ya. Pak Parulian. Ya, jadi yang pertama kali harus disampaikan ke UMKM yang memang banyak juga mungkin UMKM itu yang istilahnya bukan milenial itu ya, istilahnya itu yang generasi kayak saya ini yang sudah beruban itu ya. Jadi yang pertama yang harus disampaikan itu yang pertama adalah mengenal dulu apa itu laporan laba rugi, apa itu laporan laba rugi dan apa itu neraca. Karena ini seperti disampaikan tadi untuk SAK standar akuntansi keuangan UMKM itu yang poin cuman ada 3 tadi ya, cuman laporan bersih keuangan, neraca dan laporan laba rugi serta catatan laporan keuangan. Kalau catatan itu ada berupa narasi-narasi lah istilahnya, itu aset dari mana, kas dari mana itu aja. Jadi yang pertama harus disampaikan oleh mereka harus tahu dulu nih, paksa mereka untuk tahu
laporan keuangan tuh apa sih bentuknya, ya ini seperti ini. Nah, tinggal nanti bagaimana cara mengisi kas, cara mengisi utang usaha, cara mengisi akun yang lain, itu baru secara sederhana kita sampaikan dengan metode yang simple seperti ini. Jadi ini kan sebenarnya ini neraca nih Bapak Ibu. Neraca itu kan aset, liabilitas, ekuitas. Kalau Bapak ada satu transaksi, mana yang terpengaruh? Nah, ini kemana. Itu aja sebenarnya simpelnya. Jadi jangan terlalu ribet dan melihat ini. Ini kan saya sampaikan itu merupakan, kayak kami sampaikan itu untuk menjelaskan bahwa ini prosesnya akuntansi seperti ini sih. Tetapi sebenarnya bisa jadi kalau kita yang mau menjelaskan, bisa jadi kita loncat dari bukti ini langsung ke laporan keuangan. Dalam arti ini ada bukti tentang faktur penjualan, kita menjual, berarti kan yang terpengaruh apa? Kalau secara kas berarti akan terpengaruhnya kas dan penjualan. Simpelnya seperti itu. Mau tidak mau, UMKM itu harus tahu dulu laporan keuangan bentuknya ini seperti ini. Jelaskan ke mereka neraca itu apa, laba rugi itu apa. Cukup di situ saja. Ketika ada transaksi, tinggal kita sampaikan, Bu, kalau ada, Bu, Pak, kalau ada transaksi penjualan, maka yang terpengaruh adalah penjualan bertambah di sini nih, kas bertambah di sini. Seperti itu. Jadi simple lah sebenarnya. Jadi balik lagi, bagaimana kita menjelaskan kepada UMKM itu yang kita harus menempatkan. Makanya tadi kita sampaikan ke bapak-bapak semua bahwa ini adalah hanya basic dalam artian kita bikin simple. Ini adalah accounting for non-accountant. Jadi orang yang tidak tidak mengerti akuntansi pun akan bisa sebenarnya membuat laporan keuangan seperti ini. Hanya memang mereka harus tahu dulu apa sih yang mereka mau buat, itu laporan keuangan, gitu ya. Karena kalau mereka tidak tahu yang mau dibuat bentuknya seperti apa, ya pasti pusing. Nah, mau tidak mau kita harus menyampaikan ke para peserta pelaku UKM bahwa Bu, Bapak, yang diminta laporan keuangan itu adalah neraca, bentuknya seperti ini loh, dan laba rugi bentuknya seperti ini. Jadi bagaimana membuat seperti ini, nah itu yang kita sampaikan proses tadi. Tidak perlu membuat buku besar mungkin gitu ya, karena tinggal bisa jadi sebenarnya kalau pakai Excel tadi yang Pak Sunarmin bilang, dengan menjurnal aja bisa jadi langsung masuk ke neraca, ke laba rugi. Nah ini mungkin nanti ke depan dan proses setelah pelatihan ini kita coba dampingi juga untuk membuat Excel-nya mungkin ya seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu untuk jawaban yang pertama, Pak Munir. Silakan Pak Sunarmin kalau ada tambahan maksudnya. Silakan. Nambah dikit aja Pak supaya nanti yang lain bisa kebagian gitu ya Pak Munir ya. Saya hanya ini aja yang yang fokus di bagaimana dari pertanyaan Pak Rulian ya Pak ya, bagaimana menyusun laporan sederhana yang akhirnya bisa kita pahamin gitu Pak. Jadi nanti kita ini Pak, jadi untuk beberapa pelaku usaha UMKM yang mungkin hanya pun saya kira masih bisa diukur ya berapa besar gitu. Dari beberapa customer saya menggunakan Excel pivot table gitu ya Pak. Jadi nanti dari laporan buku kas yang tadi kita sudah olah, jadi mungkin Bapak Ibu yang pertama adalah seperti kita tekankan tadi adalah file bukti harus yakin ditertibkan dengan baik atau dicatat dalam buku pembantu. Dari dasar itu nanti membuat jurnal sederhana gitu ya. Dari jurnal sederhana barangkali mungkin kalau ada anak SMK gitu yang kelas 2 aja saya kira bisa kalau udah dapat materi jurnal. Dari jurnal itu nanti kita ilmunya hanya menggunakan pivot table. Jadi nanti kita tinggal sorot Bapak Ibu, kita sorot terus nanti kita tinggal identifikasi, nanti langsung bisa narik menjadi buku neraca saldo. Jadi rangkaian buku besar yang agak banyak itu nanti bisa dilewatin, tapi kita bisa kontrol. Nah ini memang untuk supaya tahu memang harus tatap muka langsung untuk menjelaskan ke sana. Makanya nanti seperti tadi Pak Adi bilang ada lanjutan. Saya kira mungkin kalau memang banyak peminat, saya kira oke.
kalau memang bingung mengenai aplikasi, kita gunakan laporan keuangan sederhana dengan menggunakan fasilitas pivot table, sehingga nanti laporannya hasilnya sama, Pak. Jadi ada laporan laba rugi bisa, laporan neraca atau bersih keuangan bisa, bahkan nanti pun kita bisa melihat misalnya arus kas dan sebagainya. Jadi gitu. Jadi nanti tahapannya pengarsipan bukti yang bagus, buat buku pembantu, buat jurnal, langsung dikerjakan Excel jadi laporan keuangan sesuai standar UMKM. Saya yakin bisa, dan mungkin kalau memang ada keinginan dan yakin, saya kira porsi waktu sehari itu bisa dengan menggunakan contoh sederhana. Itu, monggo Pak Munir, makasih. Baik, terima kasih Pak Ade Suryana dan Pak Sunarmin. Mudah-mudahan Pak Parulian cukup ya untuk penjelasannya. Selanjutnya dari Pak Mahendra, beliau menyampaikan pengalamannya bahwa beliau pernah mengadakan PKM, ya. Tapi bagaimana supaya akuntansi itu mudah dipahami untuk penulisannya itu, ada nggak yang sederhana? Atau Pak Mahendra mau menyampaikan langsung? Saya persilahkan Pak Mahendra. Oke, baik Pak, terima kasih. Yang mau saya tanyakan, bagaimana langkah membuat atau membantu UMKM dalam membuat laporan keuangan itu, kalau sedari awal haruskah lengkap tahap-tahapnya? Karena pengalaman saya waktu pengabdian masyarakat di Sekolah Wirausaha Aisyah yang kebetulan itu juga UMKM yang masih baru merintis usahanya, itu kesulitan ketika saya menampilkan tahap-tahapan lengkap seperti yang disampaikan pada presentasi siang hari ini. Lalu bagaimana bagusnya untuk menyampaikannya secara lengkap tapi tanpa menghilangkan unsur dari step by step di akuntansinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ade atau Pak Sunarmin mau menanggapi. Ade atau saya dulu? Silakan Pak Sunarmin dulu, Pak. Oh ya, makasih Pak Mahendra. Ada 2 pertanyaan ya Pak. Mungkin saya mau telepon dulu. Bagaimana membuat laporan UMKM secara mudah? Kurang lebih gitu ya Pak? Ya, benar Pak. Terus yang kedua, bagaimana bagusnya, maksudnya apa Pak? Saya agak kelewat tadi. Bagaimana cara menyampaikan yang lengkap tapi tanpa menghilangkan unsur-unsur di step by step akuntansinya, Pak? Oh iya. Oke Pak, terima kasih. Oke Pak, yang pertama, jadi saya ambil dari pengalaman saya mendapatkan beberapa customer UMKM ya Pak. Jadi penjual tahun buku ini kan saya ada 4 atau 5 ini Pak, UMKM usahanya adalah ini warungan. Cuma dia sudah disenggol-senggol sama pajak, suruh bayar gitu, sehingga dia kemarin ke kantor saya, Pak, bagaimana sih Pak supaya saya bisa nyusun laporan sekaligus saya ingin kontrol perusahaan saya gitu ya. Jadi memang gini Pak, seperti tadi memang sudah kita sampaikan. Jadi memang kendalanya, jadi teman-teman di Bapak Ibu pemain UMKM di lapangan, kendalanya pertama adalah mereka itu nggak tahu dan tidak tahu sama sekali bagaimana ini jurnal, ya. Saya kalau beli barang itu jurnalnya apa, mereka tuh ribet dan mereka tuh cenderung nggak mau, nggak bisa lah gitu. Sehingga memang saran yang saya sampaikan seperti saya sampaikan Pak Parwan tadi, yang pertama adalah yang penting seluruh transaksi Bapak Ibu ini dulu tertibkan dulu. Saya kira kalau itu bisa pelan-pelan gitu. Kalau memang ada niat, biasanya sih nggak kerjaan yang nggak susah lah Pak. Artinya walaupun kita sebagai langsung yang berusaha atau sambil kita ngumpulin bukti, saya kira itu pekerjaan yang tidak susah lah gitu. Nah, terus yang selanjutnya kita identifikasi, kita deteksi dari transaksi itu dengan membuat buku
buku pembantu kayak buku kas seperti tadi ya, kayak buku penjualan yang sederhana aja Pak, seperti contoh-contoh tadi. Jadi terus ada buku piutang gitu ya, terus ada buku pembelian dan sebagainya. Ini semuanya pelan-pelan bisa diinput ke sana dulu, atau minimal buku kas atau buku bank dan sebagainya. Jadi dari ini ya, dari transaksi dasar ini, kalau memang memang kalau akuntansi kita harus ngikutin kaidah akuntansi yang baku ya Pak. Jadi paling yang saya itu kan ya, yang saya tekankan pada teman-teman UMKM yang memang dia dari sisi akuntansinya emang lemah. Jadi dari laporan-laporan itu nanti setiap akhir pencatatan saldo-saldonya itu Pak diyakinkan dulu benar gitu, kasnya misalnya, piutangnya dan sebagainya. Nah, nanti membuat akuntansi sederhana menggunakan fasilitas Excel di luar pivot, itu saldo-saldo itu kita tarik dalam bentuk laporan keuangan gitu. Jadi itu nanti laporan sederhananya, cuma kita harus yakinkan dulu buku pembantu, buku kas, piutang dan sebagainya kita yakinkan harus benar-benar valid. Makanya memang biasanya UMKM itu kan nggak semuanya itu mempunyai latar belakang ilmu ya Pak ya, karena mereka mempunyai kemampuan bisnis dan sebagainya, sehingga tanpa sekolah pun mereka bisa. Nah begitu masuk ke sini mereka bingung. Jadi makanya kita tegaskan yang itu, sehingga nanti dari laporan-laporan yang sederhana ini nanti kita tinggal narik-narik Pak. Jadi memang nanti kita harus ketemu yang Bapak. Ini kita harus ketemu, harus nyampaikan, dan bagaimana kita memformat laporannya sehingga dari laporan yang sederhana itu nanti kita bisa nyusun laporan yang valid gitu ya. Terus bagaimana bagusnya dan langkah-langkahnya, yaitu kita tekankan mereka, yang penting adalah mereka mempunyai kemampuan administrasi sederhana aja. Kita bisa tekankan juga bahwa mereka harus konsisten, bisa mengumpulkan bukti dan sebagainya, sehingga nanti kita akan memberikan semacam ikhtisar atau laporan-laporan sederhana UMKM ini kayak neraca dan laba rugi nanti secara gamblang gitu Pak. Saya agak bingung karena nggak ada bisa memberikan sampel gitu ya. Artinya dalam penjelasan memang saya agak ini, tapi kalau ada mungkin ada lanjutan kita akan sampaikan contoh. Insya Allah nanti gampang Pak. Laporannya bisa simpel, artinya kita nggak sesusah seperti kita membuat laporan keuangan akuntansi yang umum lah gitu. Karena sekarang ilmu akuntansi itu kan lebih banyak dibantu oleh ini Pak, IT gitu ya. Jadi saya kira lebih bisa cepat dipahami gitu. Sedikit saya itu sampaikan, barangkali Pak Ade mau nambah monggo. Baik, terima kasih Pak Narmin. Pak Ade mau menambahkan, Pak Ade? Silakan. Baik, Bapak Mahendra ya. Jadi sebenarnya kan untuk tahap-tahap akuntansi ini kan hanya secara ilmu ya, kita agar tahu saja sebenarnya alurnya, yang seperti dibilang tadi bahwa alurnya itu ada transaksi, jurnal besar, neraca saldo, laporan keuangan. Nah ini hanya di kita saja yang tahu sebenarnya, bahwa kita secara ilmu akuntansi yang betul adalah seperti ini prosesnya. Tetapi kalau untuk menyederhanakan, kita seperti yang tadi saya bilang, kita bisa saja dari yang seperti disampaikan Pak Sunarmin, bahwa transaksi itu dikumpulkan dulu, minimal ada buku kas lah, masuk keluar. Nah, habis itu kita kan bisa langsung dari satu transaksi itu akan ngaruh kemana, ini lihat ke laporan keuangannya. Cuman yang perlu disampaikan adalah UMKM itu harus tahu dulu laporan keuangan. Jadi kita tidak bisa membiarkan mereka tidak tahu apa itu neraca, tidak tahu itu laba rugi. Perkara membuatnya itu kita bisa bypass. Dari satu jurnal dari satu transaksi akan ngaruh kemana? Nah itu kan lebih simpel istilahnya, tidak menjelimet. Jadi satu transaksi ini akan ngaruh kemana nih? Ke kas sama ke penjualan, ke kas sama ke biaya. Nah ini lebih simpel. Jadi
itulah menurut saya bahwa yang pertama harus ditekankan adalah mereka harus tahu dulu neraca dan laba rugi. Itu aja. Mungkin dari saya seperti itu. Baik Pak Ade, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Hendra cukup ya Pak Hendra. Pak Hendra, halo. Ya, cukup Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya dari Pak Kusnandar. Ya, pertanyaannya, untuk penyusutan aset, berapa persen dihitung dari nilai aset semula atau bulan per bulannya? Kepada Pak Kusnandar, mau menyampaikan langsung, saya persilakan. Halo, Pak Kusnandar. Baik, kalau selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik, silakan Pak Kusnandar. Mengenai aset, kita kan beli peralatan itu. Kan per bulan kan itu ada mengalami penyusutan. Kan itu harus dihitung juga biayanya. Jadi saya masih bingung nih. Beberapa kali ikut pelatihan laporan keuangan, selalu itu yang saya tanyakan sampai saat ini saya belum ketemu jawabannya gitu, Pak. Berapa persen kira-kira dari apakah kita letakkan, misalnya kita tetapkan harga barang, misalnya kita beli barang, saya kan usahanya usaha makanan ringan, Pak. Misalnya beli wajan itu harganya 80.000. Apakah diambil 10% dari situ setiap bulannya atau gimana, Pak? Kira-kira. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Kusnandar. Mudah-mudahan terjawab ya. Pak Ade atau Pak Sunarmin, silakan. Boleh? Baik. Saya atau Pak Ade dulu. Untuk aset, jadi gini Pak, kita harus bedakan dulu di aset itu ada aktiva tetap, ada peralatan gitu ya. Sama apa? Nah, dan ada juga yang namanya barang habis pakai. Jadi kalau namanya aset itu yang kita bisa gunakan lebih dari satu periode 1 tahun lah. Begitu kurang dari itu, biayakan saja. Misalkan ada alat-alat bantu itu ya yang nilainya juga kecil, itu bisa jadi langsung dibiayakan. Untuk aset itu secara konsep adalah melihatnya umur ekonomisnya, Pak. Umur ekonomisnya berapa? Misalkan saya memperkirakan satu wajan itu kita bisa pakai berapa lama sih? Kalau ternyata wajan itu cepat rusak, tidak nyampe setahun habis, itu bisa langsung tidak menjadi aset, tetapi bisa dibiayakan, Pak. Ya. Misalkan wajan itu kayak perusahaan apa namanya yang kuliner yang ada di YouTube yang dilempar-lempar itu kan pada sih nggak nyampe setahun udah rusak tuh, Pak. Nah, tapi kalau misalkan kita bisa pakai lebih dari setahun, ya, misalkan 2 tahun, itu 2 tahun itu menjadi tidak bernilai nggak? Nah, istilahnya kan kalau untuk menyusunkan aset itu adalah nilai beli dikuranginkan dulu dengan nilai residu sisanya itu nanti ada sisanya nggak di akhir periode. Misalkan ini kita ini paling 2 tahun nih misalnya wajan. Nah, setelah 2 tahun itu ada nilainya nggak? Kalau misalkan ada nilainya, itu kurangkan dulu dengan nilainya, baru dibagi dengan pro rata, misalkan gitu ya. Tetapi misalkan kita prediksikan, ini pasti ketika selesai juga 2 tahun tidak akan ada nilainya, berarti bisa jadi kalau kita pakai pro rata, dibagi 12 saja, dibagi 24, misalkan. Kan 24 bulan. Nah, berarti per bulan adalah misalkan 80.000 dibagi 24 bulan. Sebulannya dapat berapa angkanya. Jadi konsep yang pertama adalah pastikan dulu bahwa aset tersebut lebih dari setahun kepakainya, Pak. Kalau kurang dari setahun, nggak usah pusing-pusing jadi aset, dibiayakan langsung, Pak. Itu. Dari saya seperti itu. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Narmin mau menambahkan atau cukup? Cukup, Pak. Terima kasih. Sedikit aja yang mengenai penyusutan. Jadi gini Pak Kusnandar. Jadi yang jelas seperti Pak Surya bilang bahwa kita beli aset tujuannya adalah untuk support dan barang itu adalah lebih dari 1 tahun. Jadi artinya kalau Bapak misalnya UMKM-nya adalah makanan kayak nasi goreng dan sebagainya dan ternyata saya juga ada pakai mesin, Pak. Misalnya pakai mesin juga ya lebih juga daripada 1 tahun kan misalnya. Oh iya. Jadi mungkin Bapak bisa estimasikan kira-kira mesin ini akan kepakai sampai berapa tahun, Pak. Jadi kalau akuntansi itu kan selama kita membuat estimasi itu benar atau mendekati kebenaran, itu kita bisa mengestimasikan umur. Misalnya Bapak beli mesin umurnya kira-kira nanti 3 tahun akan habis. Nah, nanti dalam penyusutan atau pengalokasian penyusutannya, Bapak tinggal bagi aja dalam dari nilai perolehannya itu sebesar 3 tahun itu, Pak. Jadi 12 kali 3 berarti kan bagi berapa? 12, 24, 46 ya? 46, 36, Pak.
36. Jadi misalnya anggap aja mesin itu 3 tahun, jadi nilai perolehan Bapak itu bagi 36. Nanti per bulan akan ketemu biaya yang Bapak sisihkan itu nilainya berapa. Itu model penyusutan yang lebih simpel. Jadi mungkin Bapak punya gambaran, oh berarti kalau umur mesin saya cuma 3 tahun, berarti per bulannya saya harus dapat angka nilai perolehan Bapak beli tadi, mungkin setelah ada tambahan atau apa sampai barang bisa dipakai, bagi 36, ketemulah per bulan Bapak akan atau harus membayarkan biayanya. Kalau dalam 1 tahun ya 3 kali 12. Ya. Berarti nilai, maaf Pak, sorry, maaf. Berarti nilai perolehan awal setelah kita dibagi 36, berarti nilai misalnya nilai bulan ini, misalnya kita buatlah misalnya di mesin yang 3 tahun, harganya sekitar 8 juta. Dari 8 juta itu misalnya dibagi 36, apa sekian-sekian, misal taruh dapatnya sekitar 500 kita bilang. Berarti di bulan selanjutnya itu dikurangi 500 Pak, seperti itu. Jadi, Pak. Jadi itu per bulan Bapak membebankan 500 terus. Seperti itu ya Pak ya. Jadi Bapak mempunyai pendapatan berapa, ya biaya berapa, terus akhirnya Bapak tambahkan biaya penyusutan 500 itu secara rutin sampai 3 tahun akan 0 Pak. Gitu. 0 ya, berarti akumulasinya 0 ya Pak ya. Betul, kalau udah 3 tahun 0, walaupun nanti nilainya misalnya barangnya masih, tapi nanti kalau kita jual jadikan pendapatan lain. Tapi estimasi Bapak 3 tahun misalnya pendekatannya emang 3 tahun udah nggak layak produksi, berarti ya udah biaya Bapak itu sudah, artinya biaya untuk membeli aset itu sudah Bapak biayakan semua. Sehingga laporan Bapak itu lebih akurat gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Narmin, Pak Ade, cukup jelas Pak Benar ya. Kita lanjutkan. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Bu Handriani Dwilita. Bu Handriani mau menyampaikan langsung Bu? Dipersilakan Bu. Itu Pak, kadang kan UMKM itu dia menggunakan aset tetap, misalnya kayak wajan atau oven, itu dibeli dengan uang pribadi. Nah, itu sebenarnya bukan dari uang usaha awalnya kan. Nah, ketika si UMKM mau melakukan pembukuan, sebaiknya perlakuan aset tetap itu bagaimana? Terima kasih. Baik, Bu Andiani. Silakan Pak Ade atau Pak Narmin untuk menanggapi. Silakan Pak Narmin. Ya, boleh. Makasih Ibu, siapa tadi? Maaf. Bu Andriani, Pak. Oh, Bu, ya, Ibu. Jadi gini Bu, emang kalau pelaku UMKM itu pertama usaha biasanya adalah pakai modal pribadi atau modal sendiri. Ya jarang UMKM itu mau usaha dapat modal dari luar dulu baru diputar. Nah, modal-modal atau biaya-biaya atau mungkin aset-aset yang Ibu beli kayak wajan, mungkin meja atau apa gitu ya, mungkin alat-alat lainnya. Nah, Ibu catat nanti di hartanya adalah peralatan, nah di kreditnya nanti adalah modal Ibu. Gitu ya. Jadi modal sebesar Ibu mengeluarkan itu. Kalau uang berasal dari Ibu. Tapi kalau berasal dari utang, nanti Ibu masukkan sisinya adalah utang. Gitu, sehingga nanti ada lawannya gitu. Nah, bagaimana kalau nanti itu akan nyusut gitu ya? Dan nanti penyusutan itu akan menjadi biaya nanti hasil dari Ibu beli peralatan, wajan dan sebagainya nanti akan menghasilkan pendapatan sampai berapa. Itulah nanti kinerja yang nanti akan membentuk laba rugi. Jadi intinya kalau Ibu membeli aset wajan yang nanti akan ditaruh di posisi harta karena ini UMKM, jadi Ibu kreditnya atau lawannya nanti akan diakuin sebagai modal usaha, Bu. Ya, saya kira begitu. Mungkin Pak Ade barangkali ada tambahan. Silakan Pak Ade. Menyambung Pak Sunarmin bahwa modal itu Ibu Handriani ya, Ibu. Ya betul. Jadi modal itu tidak hanya bentuknya uang ya. Jadi modal itu bisa bentuk uang maupun bentuk barang. Jadi itu yang menyambung dari Pak Sunarmin, sehingga apapun yang dikeluarkan oleh owner atau pemilik untuk bisnis tersebut bisa diklaim sebagai modal. Jadi itu saja tambahan dari saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Narmin dan Pak Ade. Untuk selanjutnya yaitu dari Bu Eha. Bu
WH, halo Bu WH, ada mau menyampaikan langsung WH? Halo? Baik. Kalau tidak ada, saya akan bacakan saja. Kalau buat UMKM, bagaimana cara membuat laporan keuangan yang simple? Nggak pakai ribet, soalnya kebanyakan pelaku UMKM kan sudah berumur. Jadi kalau kita melakukan pendampingan dan menjelaskan seperti kepada mahasiswa, akan kurang mengena. Mereka susah paham. Ini mungkin sama pertanyaannya dengan yang di atas tadi ya Pak. Mau ditanggapi atau bagaimana? Silakan Pak. Ya ini sebenarnya mengulang dari yang tadi ya Pak. Jadi yang pertama itu harus tahu dulu laporan keuangan, neraca, laba rugi, udah itu aja. Untuk proses-proses sebelumnya itu hanya untuk pengetahuan saja lah istilahnya gitu ya. Jadi memang misalkan ada transaksi, ini larinya neraca kemana, larinya ke laba rugi yang mana, udah itu aja. Dibikin simpel aja Pak. Baik. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih Pak Ade. Karena ini mengulang saya kira cukup ya. Selanjutnya dari Pak David. Pak David Rusdianto, apakah ada Pak David? Ya, ada Pak. Oke, silakan langsung sampaikan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya waktunya dan presentasi menarik dari Pak Ade dan Pak Sunarmin tadi. Begini Pak, dari beberapa pertanyaan teman-teman di grup tadi memang banyak yang menanyakan bahwa bagaimana cara mengedukasi UKM dengan metode yang lebih simpel, karena sebenarnya akuntansi itu di mana-mana anggapan orang angkanya pasti dan harus pusing. Dan kebutuhan akuntansi sendiri saya rasa memang di level UKM sangat berbeda. Artinya di level beginner sama mereka yang advance saya rasa kebutuhannya sangat berbeda. Saya sendiri juga salah satu yang benar-benar mengalami bahwa saya sempat 3 bulan mulai pagi sampai malam berutak-atik dengan Excel untuk memahami keuangan usaha saya sendiri. Dan ternyata memang saya sadari betul bahwa akuntansi itu kebijakan manajerial apapun pasti berawal dari akuntansi. Karena tanpa kesadaran dan melek finansial itu saya rasa banyak perusahaan juga akhirnya harus ambruk ya Pak ya. Saya harus belajar masalah liabilitas, depresiasi, neraca, aktiva, pasiva, semuanya saya lakukan manual waktu itu. Tapi akhirnya ternyata sebenarnya dengan perkembangan teknologi ini saya rasa apapun hal yang bersifat kalkulatif dan berulang-ulang, saya rasa selalu ada algoritma untuk membuatkan itu dalam platform digital. Akhirnya jujur saja, saya sendiri memang dan teman-teman berinisiatif untuk membuat sebuah platform. Sebenarnya platform ini sudah banyak memang, artinya point of sales ya, point of sales yang rencananya memang dari kita sendiri memang akan kita kembangkan ke depan sampai karena problem UKM itu ternyata sangat kompleks, bukan hanya masalah akuntansinya, bukan hanya pemasaran, yang paling besar problemnya mereka adalah mindset, bukan omset. Saya rasa sendiri juga teman-teman yang sudah bergabung di sini, saya rasa sudah punya mindset benar bahwa segala sesuatunya memang perlu kita pelajari. Hanya saja di aplikasi kita sendiri Pak, memang yang kita butuhkan adalah riset, bagaimana menemukan para ahli akuntansi dari generasi X ataupun generasi baby boomer ini biar ketemu dengan milenial, karena sebenarnya sudah banyak aplikasi di kita sendiri juga sudah banyak tim-tim IT yang sudah mengarah ke sana bahwa bagaimana sih, karena problem di UKM ternyata sangat kompleks dan mulai dari kita kemarin yang memberikan aplikasi itu dengan harga 3.500 per hari ternyata juga masih ada yang keberatan dengan itu. Akhirnya kita keluarkan sistem light ya yang ringan sekali 1.000 sehari. Ternyata juga artinya kebutuhan mereka ada yang cuma butuh inventory, ada yang butuh mantau laba rugi, neracanya mereka bagaimana. Nah ini saya rasa saya sih ingin menyampaikan bahwa sebenarnya perkembangan teknologi itu bisa menjawab teman-teman semuanya yang mungkin merasa bagaimana sih edukasi UKM ini dengan cara yang mudah hingga mereka tinggal pencet-pencet tombol di aplikasi Android itu variabel akuntansinya akan sudah tercover semuanya di dalam aplikasi itu sendiri. Mungkin itu sih Pak, dan mungkin tidak tahu saya nanti harus kontak ke siapakah untuk barangkali bekerja sama, karena saya rasa di startup kita ini juga orientasinya sudah separuh sosial, separuh ini ya ngomong bisnis, karena saya rasa dengan organisasi juga yang saya terlibat banyak di UKM itu memang problem mereka nggak karu-karuan. Saya rasa juga ini sangat berat kalau harus dihandle pemerintah sendiri atau hanya satu pihak-pihak. Artinya ini harus ada kerjasama yang komprehensif lah antara semua pihak. Nah barangkali nanti saya sendiri juga baru mengenal ini tadi sih forum-forum ini.
barangkali nanti ada follow up yang lebih, kita ingin menanyakan banyak hal tentang riset kebutuhan benar-benar di UKM itu akan seperti apa. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak David, insya Allah nanti untuk pendampingan kita buatkan grup WA ya. Nanti bisa di follow selanjutnya. Mungkin Pak Ade atau Pak Darmin menanggapi, silahkan. Siapa duluan? Oke Pak, sedikit saya ini nambah, sebenarnya ini kan supporting kita juga Pak. Jadi yang intinya adalah bagaimana para UMKM kita ya, para pengusaha-pengusaha yang dianggap masih level-level low lah gitu ya Pak. Itu bagaimana mereka itu pun juga nggak susah dalam membuat nyusun dan akhirnya mereka tahu kondisi usaha saya kayak apa. Nah memang kebetulan kemarin saya juga ada seorang atau programmer ya yang mungkin diskusi ya, sementara ini masih diskusi, itu mempunyai teman IT juga dan dia itu membuat software sederhana Pak. Jadi dia itu dijual ke warung, kelontong, jual ke penjual pulsa dan sebagainya. Dan mainnya kayak tadi Android. Jadi bagaimana nanti tinggal input aja lewat itu, terus nanti laporan keuangan udah muncul di kita, mungkin di handphone kita gitu, sehingga dia akan tahu perkembangannya usaha saya kayak gini gitu ya. Jadi laporan yang sederhana dan harganya pun juga mungkin juga nggak mahal karena mungkin kita juga akan lihat ke situ. Cuma sekarang itu kita lagi nyuri ilmunya itu bagaimana, karena dia itu sampai mempunyai UMKM itu hampir di atas ratusan. Jadi customer kita ngasih softwarenya, terus mungkin kasih pelatihan misinya dan sebagainya, sehingga hasil pendapatan, biaya dan sebagainya itu langsung terdeteksi dan langsung kebaca di dalam software sederhana itu. Nah ini kemarin dari obrolan itu teman IT itu kelihatannya ingin ke sana, sehingga nanti akan ditawarkan para warung, mungkin pengusaha bakso dan sebagainya, sehingga mereka itu nggak pusing lagi sebenarnya usaha saya untuk enggak. Kalau memang kepake sama misalnya ada saudara saya makan gratis atau mungkin familinya ngambil duit nggak ini atau apa, nanti akan ketahuan, oh ternyata sebenarnya usaha saya untung, cuma sebagian duitnya itu ambil istri saya, anak saya gitu. Nah ini yang sekarang di kantor kecil saya itu sedang godok ke sana, karena uji coba di daerah kalau nggak salah itu daerah mana itu, Pekalongan atau mana gitu, kelihatannya kok banyak peminatnya Pak. Jadi karena mereka bisa ngelihat dan laporannya langsung di HP gitu. Nah itu ya moga-moga sih kita akan gelutin, karena kebetulan untuk tahun ini saya didatengin ada hampir 6 UMKM yang minta support, yang sementara sih suruh ngurusin kita dulu, tapi ke depan mereka itu minta ilmunya bagaimana supaya mereka bisa jalan sendiri, karena usaha saya kan untungnya cuma kecil, kalau bayar akuntan kan mahal gitu. Nah ini yang jadi PR saya. Ya moga-moga Pak nanti Pak David saya mungkin ada pencerahan itu sehingga nanti bisa disebarkan lewat PKM atau apa nanti. Saya kira begitu Pak. Baik Pak Narmin, terima kasih. Waktu kita ternyata tinggal 13 menit lagi. Langsung saja ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Pak Bahtera Naufal. Ya, apakah Pak Bahtera Naufal masih bergabung? Halo Pak Bahtera. Pak Bahtera. Baik, kalau tidak ada, saya bacakan saja. Pertama, biaya operasional dipisah dengan HPP. Apakah dipisah? Yang keduanya yaitu biaya operasional. Pertanyaan yang sama. Silakan kepada Pak Ade atau Pak Narmin yang duluan, silakan ditanggapi. Oke, baik Pak. Mungkin boleh saya. Jadi kenapa sih biaya operasional dan HPP harus dipisah gitu ya? Apa untungnya? Padahal kan biayanya juga keluar juga dan itu juga. Jadi kita tahu apa fungsi HPP dan apa fungsi dari biaya operasional.
Jadi HPP, harga pokok penjualan, atau mungkin harga pokok produksi, atau mungkin kalau biaya perusahaan jasa adalah biaya langsung, itu adalah biaya yang dikeluarkan yang langsung berhubungan dengan penjualan pokok. Artinya adalah untuk melihat bahwa usaha utama saya itu menghasilkan berapa, sebenarnya biaya pokok yang saya keluarkan itu berapa. Keluar saya membayar gaji, membayar barangkali biaya listrik, telepon, dan sebagainya. Gitu. Dengan adanya pemisahan ini, kita itu jadi tahu, ternyata oh harga beli atau harga barang untuk penjualan pokok saya ternyata kegedean, atau ternyata negosiasi saya ternyata kemahalan, gitu ya. Atau malah saya berhasil karena ternyata dapat memberikan HPP misalnya 50%. Untuk perusahaan dagang, untuk mendapatkan HPP 50% itu adalah suatu prestasi. Tapi kalau untuk perusahaan jasa, itu kalau bisa 75% itu adalah salah satu pengeluaran yang prestasi, gitu ya. Karena nanti masih ada biaya operasional dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, mungkin pelaku UMKM memang harus dipisahkan antara HPP dan biaya operasional. Jadi HPP itu yang berhubungan langsung dengan usaha pokok, gitu, supaya untuk mengetahui apakah saya itu belanjanya itu kebablasan atau enggak, gitu ya Pak. Ya, nanti kita tahu laba kotornya berapa, sehingga kalau dikurangin biaya umum dan administrasi saya berapa, nanti masih ada sisanya berapa. Nah, nanti kita akan lihat kira-kira porsi laba saya itu banyakkan gerus di biaya operasional atau di HPP. Nah, itulah nanti akan kita tahu. Kalau di HPP berarti kita nggak berhasil atau mungkin kita boros dalam proses produksi, atau kalau perusahaan dagang ya kita berarti kemahalan kita waktu beli. Tapi kalau ternyata biaya operasional gede, berarti jangan-jangan karyawan saya yang kerja di kantor saya, kalau saya tinggal mainnya internet mulu, gitu ya. Atau hanya ngobrol-ngobrol mulu. Begitu kita datang mereka baru kerja, atau mungkin pemakaian biaya listrik, telepon, dan sebagainya ternyata boros. Nah, itu salah satu fungsinya. Saya kira begitu. Baik, Pak Armin. Terima kasih. Pak Ade mau menambahkan, Pak Ade? Baik. Kalau tidak ada, halo? Mau nambahin lagi nanya sedikit, boleh? Ya, silakan Pak. Jadi untuk HPP-nya itu lebih ke bahan bakunya aja mungkin ya? Betul, Pak, betul. Kalau biaya produksi adalah berkaitan langsung bahan baku. Jadi misalnya kita mau buat mainan dari kayu, misalnya bahan bakunya ya bambu. Nah, itulah yang jadi HPP. Kalau kita mau membuat roti, bahan bakunya ya tepung dan sebagainya, itulah yang akan jadi HPP, gitu Pak. Sehingga nanti dari situ HPP akan tahu, oh ternyata saya belinya kemahalan, atau mungkin saya membebankan opah untuk membuat roti itu terlalu tinggi, gitu ya. Sehingga di situ nanti akan ketahuan bahwa mana yang mau saya evaluasi dan mau saya pangkas, mana yang memang enggak, gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Narmin. Pak Bahtera, sudah cukup Pak Bahtera ya? Oke, cukup Pak, nanti di WhatsApp aja. Baik, terima kasih. Ini ada yang terlewat Pak, pertanyaan dari Pak Hatulusan. Ya, pertanyaannya dari contoh laporan laba rugi yang disebut omset angka 90 juta atau laba kotor 45 juta, dasar untuk pemotongan pajak 0,5%. Itu bagaimana katanya Pak Sunarmin? Oh ya. Oke, makasih. Kaitannya dengan pajak UMKM ya, Pak? Iya, betul. Ya, jadi sesuai aturan PP 23 dari pemerintah bahwa pelaku UMKM yang nilai omsetnya di bawah 4,8 M itu perusahaan harus memotong berapapun nilai omset yang mereka dapat itu sebesar 0,5% kali nilai omset, gitu Pak. Jadi nanti kalau Bapak masuk UMKM dan kena PP 23, Bapak tidak ngitung normal lagi, artinya untung atau rugi nggak usaha saya. Bapak mau untung gede gitu ya, atau bahkan mungkin rugi, pajak UMKM Bapak harus bayar sebesar 0,5%. Nanti akan dibayar
setiap bulan selama Bapak seberapa besar Bapak mendapatkan penjualan. Misalnya Januari Bapak mendapatkan 10 juta. Nah, pajak yang harus Bapak bayarkan adalah 0,5%. Nanti Bapak akan bayar pada bulan berikutnya atau bulan Februari, paling lambat itu tanggal 15 gitu ya Pak ya. Jadi misalnya 10 juta tinggal kali 0,5%. Nah, nanti kalau Bapak terlambat di atas 15%, di atas tanggal 15, Bapak akan kena biasanya adalah denda lapor 100.000 gitu. Jadi ngitungnya simpel Pak kalau UMKM, dan UMKM sekarang hanya dibatasin sampai 3 tahun. Barangkali Bapak Ibu mungkin untuk sekedar tahu, karena nanti kalau 3 tahun berturut-turut Bapak memanfaatkan UMKM PP 23, nanti tahun keempat Bapak mau nggak mau Bapak harus menggunakan tarif yang umum, gitu ya Pak. Saya kira cukup, atau Pak Ade mau menambahkan? Silakan Pak Ade. Ya, ini menambahkan saja, ini disebutnya kan PPh final ya Pak. Final itu nanti tidak lagi dihitung-hitung akhir tahun seperti apa. Memang dari offset langsung hajar 0,5%. Itu aja. Terima kasih. Sebentar Pak. Baik, silakan Pak Tulisan. Silakan Pak. Yang saya maksud omset itu yang angka 90 juta atau 90 Pak. Dikurangi HPP. 90 Pak omset Pak. Omset Pak. 90 omset. Pak. Betul. 60 ya? 90. Oke, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Atulusan, Pak Ade dan Pak Narmin. Rupanya waktu kita tinggal 4 menit ini Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup kepada Pak Ade Suryana dan Pak Sunarmin. Saya persilahkan. Makasih. Berbagi 2 menit, silakan. Oh iya, saya suka lepas kontrol ya Pak. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam seminar ini. Memang jujur penyusunan laporan keuangan ini banyak orang ya, minimal dari tanggapan beberapa customer saya itu adalah susah gitu ya, makanya mereka terpaksa pakai. Tapi sebenarnya kalau mau dinikmatin nanti mudah, ada alat yang bisa kita pakai seperti pivot table, Excel dan sebagainya. Nanti yang penting adalah niat ya. Saya kira mungkin Bapak bisa berhasil membuat usaha dan sampai untung. Dan saya kira hanya membuat laporan sederhana pun kalau diniatin bisa. Barangkali mungkin bisa dikerjakan oleh anak kita sendiri atau mungkin istri kita dan sebagainya. Yang jelas laporan ini sekarang itu udah banyak dimudahkan oleh aplikasi seperti disampaikan Pak David tadi. Jadi aplikasi yang sudah berkembang gitu. Artinya Bapak tinggal ukur usahanya. Kalau usaha saya masih antara hidup dan enggak gitu, berarti ya udah pakai Fastla Excel. Tapi kalau sudah ada hasilnya, terus nanti Bapak bisa ukur. Kalau saya beli aplikasi, saya nanti bisa nutup enggak gitu, karena aplikasi sekarang itu ada yang murah sampai yang maksimal gitu ya. Dari yang resmi sampai bajakan pun juga banyak. Yang penting nanti kita bisa ngoperasiin aja. Ya, saya kira saya yakin lah Bapak Ibu pasti bisa, karena mengelola usaha aja ada untungnya, cuma menyelesaikan atau membuat laporan yang sederhana ini saya kira nggak ada suatu hal lah gitu ya. Kalau perlu untuk ada lanjutan mungkin kita siap support. Saya kira gitu. Monggo barangkali Pak Ade. Baik, terima kasih. Silakan Pak Ade. Baik, terima kasih. Seperti disampaikan di awal bahwa ini adalah pemahaman konsep ya Bapak Ibu. Istilahnya kita mengenal dulu laporan keuangannya sehingga kita bisa tahu bentuknya seperti apa. Nah, karena nanti memprosesnya memang seperti disampaikan tadi oleh Pak David dan tadi di chat juga ada Pak Herustian Sudinta ya, bahwa banyak aplikasi, memang banyak Pak. Termasuk Bank Indonesia pun sudah mengeluarkan khusus untuk UMKM, namanya Apik. Nah, itu mungkin nanti institusi kami juga akan memberikan, mungkin akan ada tambahan juga pelatihan tentang ini. Jadi banyak sekali aplikasi yang memang bahkan ada yang free. Nah, ini cuman masalahnya adalah kita harus tahu dulu itu apa laporan keuangan. Dan untuk UMKM memang simple, hanya ada laporan laba rugi dan neraca, itu aja. Jadi balik lagi bahwa ini ada pemahaman konsep,
balik lagi nanti ke persamaan dasar akuntansi bahwa aset sama dengan hutang plus modal. Jadi prosesnya dalam tadi disampaikan itu bisa langsung bypass dari suatu transaksi langsung menjadi laporan keuangan. Nah, karena untuk tahap-tahap itu hanya untuk pengenalan bagi orang-orang akuntansi seperti itu. Mungkin dari kami cukup sekian, Pak Munir dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, Pak Sunarmin dan Pak Ade Suryana. Kita berikan aplaus untuk pemateri kita hari ini secara virtual. Dan kepada Bapak Ibu mahasiswa, dosen yang hari ini ikut seminar, kami ucapkan terima kasih. Dan kami dari panitia dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Siami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf ya kalau dalam pelayanan kami di acara seminar ini tidak memuaskan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mungkin nanti karena ini perlu lanjutan ya Pak Narmin dan Pak Ade. Untuk lanjutan nanti bisa kita diskusikan ya bagaimana nanti perkembangan di grup ya kalau kita perlu adakan lagi kita adakan lagi. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Mari kita tutup acara seminar hari ini dengan mengucapkan hamdalah atau doa. Alhamdulillah. Amin. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade, Pak Sunarmin, Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Ade, Pak Sunarmin. Terima kasih.